Saya langsung menuju ke staf khusus Menteri Tenaga Kerja Menaker, Mbak Dita Indahsari. Mbak Dita, saya sebutkan tadi, satu yang disampaikan oleh Mas Bibit adalah soal pesangon yang berkurang dari 32 ke 25 kali. Ini sering kemudian dibahas. Satu lagi saya tambahkan soal PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu. Benarkah kemudian PKWT bisa menyebabkan seorang pekerja kontrak seumur hidup? Silakan, Mbak Dita. Iya, memang pesangon ini menjadi isu yang sangat lama, panjang dibahas ya, dan dikeluhkan juga. Undang-Undang 13 itu kan dibuat tahun 2003 ya, Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi apa yang cocok 17 tahun yang lalu atau hampir 20 tahun yang lalu kan belum tentu cocok dalam situasi tahun 2020 ini ketika dunia berkembang semakin cepat, ekonomi berputar semakin kompetitif ya, teknologi dan sebagainya. Nah, salah satu yang ingin kita sesuaikan adalah pesangon. Kalau saya boleh kasih komparasi begini, pesangon di Indonesia itu adalah yang tertinggi di dunia. Itu menurut data dari Bank Dunia. Kita kasih komparasi untuk Asia lah ya, lebih relevan. Malaysia itu 20 bulan gaji. Untuk Asia atau ASEAN? Asia, tertinggi ASEAN, di dunia? Tertinggi di dunia, tapi untuk ASEAN, kita kasih komparasi Malaysia, itu 20 bulan gaji. Anda yakin ini tertinggi dunia, pesangon Indonesia? Ya, itu data dari Bank Dunia. Nomor satu dari seluruh dunia? Ya, di bawah kita itu Sri Lanka. Baru kemudian negara-negara Asia, Laos, Kamboja, dan sebagainya, baru negara-negara OECD, Overseas Economic Country Development. Baik, tadi Anda membandingkan dengan Malaysia, silakan. Malaysia 20 bulan gaji, Filipina 20, Indonesia 30, ya kita punya 32, Ya. Kemudian Vietnam 10 dan Thailand 10. Nah, makanya karena ada situasi seperti ini, kita ingin sesuaikan supaya jaraknya dengan negara-negara ASEAN Asia lain juga tidak terlalu jauh, tapi juga tidak turun terlalu rendah supaya teman-teman pekerja nggak susah. Oke, baik satu. Ini karena waktu terbatas soal PKWT. Nanti saya akan tanyakan kepada Mas Bibit sekalian. Ya, PKWT itu begini. Jadi, benarkah bisa pekerja kontrak sepanjang tahun, seumur hidup? Jadi begini, syarat-syarat untuk melakukan PKWT itu tetap kita adopt dari undang-undang lama. Dan kemudian jenis-jenis pekerjaan yang boleh dikontrakkan itu juga kita persyaratannya tetap kita adopt dari undang-undang lama. Ya. Nah, bahwa nanti berapa lama kontrak itu boleh dilaksanakan itu kita atur di PP. Peraturan pemerintah. Jadi PP ini merupakan arena baru di mana kita bisa berdialog tentang apa-apa yang nggak kurang lebih berarti juknisnya ada di PP nanti. Kalau seandainya kemudian tidak diatur secara rigid, secara detail di undang-undang. Yang lebih detail dan beberapa negara juga memang tidak memasukkan aturan durasi kontrak di dalam undang-undangnya seperti India nggak masuk. Tapi Anda mengatakan bahwa tidak akan terjadi kontrak seumur hidup? Ya enggak lah, ya enggak mungkin. Kan dasar patokan kita kan sudah ada pekerjaan-pekerjaan tertentu. Kalau pekerjaan-pekerjaan itu sudah selesai, ya kontraknya selesai. Atau hasilnya sudah didapat, ya kontrak. Tapi ada pekerjaan yang misal memang sebelumnya memang dia tidak selesai, maksudnya sampai pensiun dan lain sebagainya, maka tidak bisa kontrak seumur hidup? Ya pekerjaan yang sifatnya tetap, ya nggak boleh dikontrak dong. Baik. Nggak boleh dikontrak. Silakan, Mas Bibit. Ya, jadi saya kira begini, kalau soal pesangon itu kita harus cari win-winnya nanti di pengaturan peraturan pemerintah. Artinya kita coba memahami tadi ada yang hampir mayoritas tidak mampu, tapi kita juga punya ekosistem yang mampu. Jadi sebaiknya sih nanti diadopsi di dalam peraturan pemerintah. Oke, nanti akan dilihat. Soal PKWT? Kalau soal PKWT begini, saya ambil contoh driver, kemudian cleaning service, kemudian office boy, itu kan selama ini dia hanya bisa bekerja selama 3 tahun. Ya, dengan kontrak ini dia bisa bekerja lebih lama lagi. Sebenarnya ini juga kalau kita mau memperjuangkan rakyat kecil ya ini sebenarnya gitu kan. Nah, tinggal saya sepakat bahwa kalau ini sampai seumur hidup juga tidak akan mungkin. Seorang driver juga pasti punya retensi yang baik, yang sehat untuk dipergunakan sebagai tenaga kerja kan begitu. Kemudian dia juga harus belajar di training untuk hal yang lain kalau misalnya dia sudah tidak menjadi driver lagi. Artinya ini sebenarnya juga jangan dilihat bahwa secara tekstual bahwa ini akan seumur hidup. Perusahaan yang mempekerjakan kontrak seumur hidup saya kira juga tidak akan menjadi pilihan tenaga kerja di masa mendatang. Iya.
artinya bukan seumur hidup untuk satu orang, bisa saja kemudian berganti-ganti karena kemudian bisa mengambil tenaga kerja yang baru dengan upah yang lebih murah. Tentu itu yang menjadi tantangan. Nanti kita akan kemudian uji terus bagaimana kemudian Undang-Undang Cipta Kerja. Nanti kita akan tunggu bagaimana draft final yang dikatakan tadi oleh Mbak Dita Indasari tidak berubah kata-kata maupun substansinya, hanya kemudian dirapikan. Nanti kita sama-sama, termasuk juga peraturan pemerintah yang mungkin pekan ini mungkin akan keluar, Mbak Dita? Peraturan pemerintah kita sudah bikin poin-poinnya, kita undang teman-teman serikat pekerja untuk membahasnya. Oke, jadi untuk dikomunikasikan, kapan akan keluar kira-kira? Ya, kan maksimal 3 bulan. Pak Jokowi memberi waktu 3 bulan. Jadi kita punya 3 bulan untuk Oke, baik. Dan sepertinya tidak akan mungkin sampai 3 bulan, mudah-mudahan lebih cepat nanti. Kemudian kita akan lihat sama-sama. Baik, terima kasih Mbak Dita Indasari, staf khusus Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia. Kemudian juga ada Wakil Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, KSPSI, Mas Bibit Gunawan. Terima kasih. Dan saudara, ini adalah akhir dari Sapa Indonesia Malam. Saat lagi Anda akan menyaksikan program Aiman dengan topik janggal buronan bawah tanah. Saya Aiman Wicaksono, undur diri. Terima kasih. Salam. Sampai jumpa.